Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Selepas kejadian kecelakaan yang menimpa Lucy kala itu, ia sempat dirawat selama 2 minggu di rumah sakit karena mengalami patah tulang kaki yang cukup parah. Selama itu pula ia jadi sering melamun karena masih saja terus memikirkan Kevin. Sempat terlintas dalam benak Lucy untuk mengakhiri hidup daripada ia harus hidup dalam bayang-bayang kekecewaan. Kenapa aku tidak mati saja dalam kecelakaan itu? Kenapa? Teriak Lucy frustasi. Hingga akhirnya pada suatu hari salah seorang sahabat Lucy yang juga sama-sama seorang desainer datang menjenguknya. Dia memberikan semangat pada Lucy dan siap untuk mendampingi Lucy melewati masa-masa sulitnya. Keberadaan sahabatnya itu perlahan membuat Lucy bangkit. Lucy, sebagai sahabatmu, aku tak ingin melihatmu terus terpuruk seperti ini, tutur sahabatnya. Aku tak bisa melihat Kevin bersanding dengan wanita lain, meskipun aku tahu jika selama ini aku yang bersalah karena telah pergi meninggalkannya begitu saja, sahut Lucy. Dengarkan aku, jika kau mati, itu tak akan pernah menyelesaikan masalah. Kau harus tetap hidup untuk memperjuangkan apa yang seharusnya kau perjuangkan, termasuk dalam hal ini adalah Kevin. Jika kau mati lebih dulu, maka sama saja dengan kau kalah sebelum bertarung, ujar sahabatnya berusaha menguatkan Lucy. Ucapan sahabatnya terus terngiang-ngiang di kepala Lucy. Dalam hati kecilnya, ia setuju dengan apa yang barusan dikatakan oleh sahabatnya. Perlahan Lucy mulai bangkit, ditambah kondisi fisiknya juga semakin membaik. Alhasil, Lucy diperbolehkan pulang lebih cepat dari rencana awal. Siang ini, cuaca terlihat sangat cerah. Langit biru dihiasi dengan gumpalan awan seputih kapas, membuat suasana hati Lucy menjadi gembira. Setelah mandi dan bersih-bersih, Lucy mematut dirinya di depan cermin. Hari ini ia akan datang kembali menemui Kevin untuk meluruskan apa yang terjadi beberapa waktu lalu. Setelah kecelakaan Lucy 1 bulan yang lalu, Lucy menyadari betapa penting dan berartinya hidup dan tak ingin menyia-nyiakan kehidupannya. Aku harus mengatakan sejujurnya pada Kevin. Mungkin ini adalah satu-satunya cara aku bisa terlepas dari belenggu kekecewaan dan rasa bersalah, ujar Lucy berbicara pada dirinya sendiri. Dalam hitungan menit, Lucy telah kembali memacu mobilnya melewati jalanan ibu kota yang tak pernah sepi dari hiruk-pikuk robot pengangkut manusia bernama mobil. Berulang kali, Lucy menarik dan menghembuskan nafas sambil memutar musik klasik di mobilnya untuk menghilangkan rasa cemas yang tiba-tiba melanda. Ia melirik ke arah jam tangannya. Ini adalah waktu yang tepat untuk menemui Kevin di kantornya. Tenang, semua akan baik-baik saja. Aku hanya perlu meminta maaf pada Kevin dan mengutarakan maksud serta tujuanku dengan baik-baik, gumam Lucy berusaha untuk menenangkan dirinya sendiri. Lucy berjalan dengan langkah pasti menuju ke ruangan Kevin sambil harap-harap cemas apakah Kevin akan menerima kedatangannya kembali setelah kejadian tak mengenakan beberapa saat lalu. Saat ini Lucy tengah menatap Kevin yang lebih banyak menghabiskan waktu di kantor dari balik pintu kaca ruangannya. Tanpa menunggu lama, Lucy mendorong pintu ruangan Kevin dan masuk. Kevin, panggil Lucy sambil melemparkan senyum manisnya ke arah Kevin. Lucy, sahut Kevin yang segera beranjak dari kursinya. Kevin yang awalnya sedang sibuk menatap layar komputernya seketika terkejut dengan kedatangan Lucy. Namun dengan senang hati ia tetap mengizinkan Lucy untuk duduk dan bicara padanya.
Suasana mendadak berubah jadi semakin canggung, hingga akhirnya Kevin menawarkan secangkir kopi untuk mencairkan suasana. "Maaf, aku jadi merepotkanmu," ucap Lucy. "Ah, tidak, lagi pula ini cuma secangkir kopi," timpal Kevin. "Apa kau sedang sibuk?" tanya Lucy. "Tidak terlalu, hanya sedang memeriksa email dari beberapa klien. Oh iya, aku baru mendengar kabar tentangmu jika kau mengalami kecelakaan beberapa waktu lalu," ujar Kevin. Iya, hanya kecelakaan kecil karena kecerobohanku," jawab Lucy menutupi kejadian yang sebenarnya. "Maaf, aku tak sempat menjengukmu," tutur Kevin. "Tak masalah, aku baik-baik saja," sahut Lucy. Ketika suasana sudah mulai mencair, Lucy mulai mengutarakan maksud dan tujuannya datang kemari. Lucy kembali minta maaf karena sudah menghilang begitu saja dan telah membuat Kevin salah sangka yang mengira Annette adalah dirinya. Lucy terlihat sangat tulus saat meminta maaf. Namun saat ia menjelaskan dan bicara panjang lebar, justru Kevin menanggapinya dengan bertanya mengenai di mana keberadaan Annette. "Lucy, bolehkah aku bertanya satu hal padamu?" ucap Kevin yang tiba-tiba memotong ucapan Lucy. "Apa itu?" tanya Lucy. "Sebenarnya, apakah kau tahu di mana keberadaan Annette?" ujar Kevin. "Kau masih mencarinya sampai sekarang?" tutur Lucy dengan suara tercekat. Lucy seketika terdiam. Sejujurnya ada rasa kecewa di dalam hatinya karena kedatangannya justru hanya membuat Kevin bertanya-tanya tentang keberadaan Annette. Ia merasa tak dihargai, padahal maksud dan tujuannya kemari bukan untuk membahas soal Annette. Namun, Lucy berusaha untuk menyembunyikan rasa kesal dan amarahnya karena tak ingin membuat suasana menjadi kacau. Kevin memohon pada Lucy untuk memberitahu keberadaan Annette saat ini karena ia sangat membutuhkan wanita itu. Terlihat dari sorot mata Kevin, ia sangat berharap jika Lucy mau memberikan sedikit informasi untuknya. Ini sudah hampir 1 bulan sejak kepergian Annette yang tanpa kabar, dan Kevin frustasi dibuatnya. "Aku mohon padamu, jika kau memang benar-benar tahu di mana keberadaan Annette, tolong katakan padaku," ucap Kevin memohon. "Apa kau begitu mengharap dia akan kembali padamu?" sahut Lucy. "Aku hanya ingin tahu di mana dia dan apakah ia baik-baik saja. Terlebih lagi dengan Aldo, dia memiliki riwayat penyakit yang serius dan aku mengkhawatirkan dirinya," jawab Kevin. Lucy memandang Kevin. Dapat ia lihat sorot mata Kevin yang sayu, tak seperti biasanya. Ia lebih terlihat seperti orang yang kehilangan pengharapan atas hidupnya. Dan Lucy paham bagaimana rasanya ada di posisi itu. Sebelum mengambil keputusan yang berat untuknya, Lucy kembali berpikir apakah ia siap dengan konsekuensinya jika memberitahu di mana keberadaan Annette pada Kevin. Konsekuensi di mana Lucy akan kehilangan Kevin selamanya karena tentunya pria itu akan memilih Annette daripada dirinya. Lucy yang sadar Kevin tak lagi punya rasa padanya dan mencintai Annette, akhirnya memberitahu keberadaan Annette, yaitu di Pulau Kumayan. Awalnya Lucy memang ragu karena ia sudah berjanji pada Annette untuk tak memberitahu pada siapapun terkait keberadaannya. Namun karena tak tega melihat Kevin yang seperti itu, akhirnya Lucy memberitahunya. Dia ada di Pulau Kumayan. 12 jam perjalanan melewati jalur laut, kau bisa menemukan Annette dan Aldo di sana, ucap Lucy.
Mendengar informasi tersebut, Kevin seketika girang seperti seorang anak kecil yang baru saja dibelikan sebuah balon oleh orang tuanya. Raut wajahnya yang semula sayu, kini berubah menjadi berseri-seri dan entah mengapa Lucy juga ikut senang melihatnya.